Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa Arfa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari IAIN Takengon Aceh Tengah akan membahas tentang perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada makna bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk lisan, isyarat, maupun tulisan. Bahasa merupakan tanda perkembangan kognitif yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibagi menjadi 7. Yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi instrumental berarti bahasa dapat memperlancar anak untuk mendapatkan kepuasan tentang apa yang diinginkan dan bentuk mengekspresikan keinginannya. Yang kedua, fungsi pengatur. Yang berarti melalui bahasa anak dapat mengontrol perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi interpersonal, yaitu bahasa digunakan untuk berinteraksi satu sama lain dalam dunia sosial anak. Yang keempat, fungsi pribadi, berarti melalui bahasa anak dapat mengekspresikan pandangan yang unik, perasaan, dan sikap. Melalui bahasa anak mengembangkan identitas pribadi. Yang kelima, fungsi heuristik, ceritakan padaku. Maksudnya, berarti bahasa digunakan oleh anak untuk menjelajahi dan memahami lingkungannya. Yang keenam, fungsi imajinasi, berarti bahasa memperlancar anak untuk lari dari realitas dan masuk ke dunia buatannya. Dan yang fungsi terakhir, fungsi informatif, yaitu berarti melalui bahasa anak dapat mengkomunikasikan informasi-informasi baru kepada orang sekitarnya. Kemudian ada teori perkembangan bahasa. Yang pertama, teori belajar. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan bahasa adalah bentuk atau hasil dari pengaruh lingkungan. Yang kedua, teori nativitis, yaitu pandangan ini menyatakan bahwa bahasa merupakan bawaan lahir yang telah ditentukan secara biologis, bersifat ilmiah, dan bukan bentukan. Yang ketiga, teori kognitif. Teori ini menganggap perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif dan motivasi. Kemudian, ada tipe perkembangan bahasa. Ada 2 tipe. Yang pertama, egocentric speech, yaitu berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog, dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umurnya dilakukan oleh anak umur berusia 2-3 tahun. Yang kedua, social speech, yaitu anak mulai berbicara pada orang di sekitarnya. Perkembangan ini dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama, adaptive information, yaitu bertukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Yang kedua, kritis, yaitu menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga ada command, pemerintah, request, permintaan, dan threat, ancaman. Dan yang keempat ada question, pertanyaan, dan yang kelima ada answer. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia anak awal kehidupan. Yang kedua, intelijensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat intelijensinya. Lidgren mengungkapkan pernyataan Harlock bahwa anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal atau di atas normal. Namun begitu, tidak semua anak mengalami keterlambatan perkembangan bahasa pada awalnya. Dikategorikan sebagai anak yang bodoh. Ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dan perkembangan bahasanya dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Yang keempat, ada jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Yang kelima, ada hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak, penuh perhatian dan kasih sayang, memfasilitasi perkembangan bahasa anak, sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau keterlambatan perkembangan bahasanya. Kemudian, ada tahap perkembangan bahasa anak. Yang pertama, tahap pralinguistik, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Tahap ini terdiri dari 2,
Yang pertama, tahap meraba 1 atau pralinguistik pertama. Tahap ini dimulai dari bulan pertama hingga bulan ke-6, di mana anak akan mulai menangis, tertawa, dan menjerit. Tahap kedua, pralinguistik kedua. Tahap ini pada dasarnya merupakan tahap kata tanpa makna, mulai dari bulan ke-6 hingga 1 tahun. Tahap kedua atau tahap linguistik, tahap ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tahap holafrasik, yaitu umur 1 tahun, ketika anak mulai menyatakan makna keseluruhan frasa atau kalimat dalam satu kata. Tahap ini ditandai juga dengan perbendaharaan kata anak hingga kurang lebih 50 kosakata. Tahap kedua atau tahap frasa, yaitu umur 1-2 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu mengucapkan 2 kata. Tahap ini juga ditandai dengan perbendaharaan kata sampai dengan 50-100 kosakata. Tahap ketiga atau pengembangan tata bahasa, yaitu pada usia anak 3, 4-5 tahun. Pada tahap ini, anak sudah membuat kalimat. Seperti telegram, dilihat dari aspek pengembangan tata bahasa seperti SPO. Anak dapat memperpanjang kata menjadi 1 kalimat. Yang keempat, ada tata bahasa menjelang dewasa, yaitu umur 6-8 tahun. Tahap ini ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan kalimat sederhana ke dalam kalimat yang kompleks. Kemudian, ada aspek-aspek perkembangan bahasa anak di usia dini. Menurut Jumaris, dapat dibagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama, kosakata. Kosakata sering dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya. Kosakata anak berkembang dengan pesat. Kedua, sintaksis atau tata bahasa. Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang didengar dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kalimat yang baik. Yang ketiga, sematik. Maksudnya, penggunaan kata sesuai dengan tujuan. Anak di taman kanak-kanak sudah dapat mengekspresikan keinginan, penolakan, dan pendapatnya dengan menggunakan kata-kata kalimat yang tepat. Kemudian, ada bicara sebagai alat komunikasi. Bicara merupakan keterampilan mental motorik. Berbicara tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga mempunyai aspek mental, yakni kemampuan mengaitkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Dan yang pembahasan selanjutnya, ada perkembangan bahasa yang terlambat. Sekitar 3% anak usia persekolahan mengalami keterlambatan bicara, walaupun tingkatan kecerdasannya normal atau baik. Perkembangan bahasa yang terlambat dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang lebih luas karena mereka cenderung dinilai negatif oleh orang sekelilingnya. Salah satu cara mengatasi keterlambatan bahasa ini adalah dengan dialog atau dialog reading, atau mungkin sering disebut membaca buku bersama. Cara ini efektif untuk mengatasi keterlambatan bicara pada anak, karena membaca bersama akan meningkatkan kosakata, memberi kesempatan untuk lebih perhatian, bertanya, dan merespon pertanyaan. Yang terakhir, ada pembahasan tentang efek keterlambatan perkembangan bahasa. Di Amerika dan Kanada, sebanyak 8-12% anak prasekolah mengalami hambatan dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan dibandingkan teman-teman sebayanya. Riset melaporkan akibatnya pada anak-anak yaitu dapat mengalami peningkatan risiko mengalami problem perilaku, khususnya Attention Deficit Disorder atau ADHD, learning disabilitas, rasa malu, dan gangguan kecemasan. Juga anak-anak ini mengalami kesulitan berteman ataupun bergaul dengan teman sebayanya hingga keluarga sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.